Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Pada minggu yang lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang bahaya narkoba. Masih ingat apa kira-kira bahaya narkoba bagi kehidupan kita? Bikin masa depan hancur. Bikin masa depan hancur. Oke. Memperpendek umur. Arel, apa bahaya narkoba? Ini materi minggu yang lalu ini. Bisa membuat gila, bukan tergila-gila ya. Kalau tergila-gila itu banyak. Ini banyak tergila-gila. Pakai siapa dah tahu lah. Ayo, sudut. Apa? Merusak tubuh. Merusak tubuh. Oke, deretan sini tadi belum ya? Asri. Merusak kesehatan kita. Merusak kesehatan. Baik. Kira-kira ekonomi rusak tidak? Rusak. Nah, itu juga luar biasa itu. Ya, sekaya apapun orang kalau sudah terkena ya pengaruh narkoba itu bakal bangkrut, bakal habis. Karena narkoba itu pada dasarnya harganya mahal. Ya, sudahlah mahal, carinya sulit, beresiko lagi. Tapi kenapa masih dibela-belain untuk dicari? Ya, kan ingat pemaparan minggu yang lalu narkoba itu satu, akhirnya ini kalau tidak ke penjara, Ke rumah sakit jiwa. ke rumah sakit jiwa, yang ketiga Kuburan. ke kuburan. Jadi ada 3 tempat akhir bagi pecandu narkoba: penjara, rumah sakit jiwa, Kuburan. Nah, udah tahu gitu kok masih ada yang mau. Kita heran ya kemana akal sehatnya. Ya, nah itu akal sehat tidak dipakai. Baik, untuk minggu ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan ya dakwah, terutama khotbah. Ya, apa kira-kira yang kamu pahami ketika mendengar kata-kata dakwah? Apa yang terlintas di benak kamu saat saya menyebutkan kata-kata dakwah? Apa yang tergambar? Oke, coba sebutkan. Mengajak, kata suci, kemudian menyebarkan agama Islam. Terus apa lagi? Untuk lebih semangatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita laksanakan ice breaking. Silakan ketua kelas pimpin kawannya untuk melakukan ice breaking. Baik, 1, 2, 3. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik, kita masuki materi inti. Untuk memasuki materi inti ini, mari kita amati tayangan di depan terkait dengan tata cara khutbah. Ya, ada video yang saya tayangkan, mari kita saksikan. Rukun khutbah. 1. Tahmid atau hamdalah. 2. Sholawat Nabi. 3. Wasiat takwa. 4. Membaca ayat. Dan yang kelimanya di sini membaca doa pada khutbah yang kedua. Tuh. Nih, khutbah Jumat terdiri dari 2 bagian. Pertama, nih, khutbah pertama dan khutbah kedua. Keduanya dipisahkan dengan duduk di antara 2 khutbah. Jadi seorang khotib saat baca khutbah, selesai baca khutbah pertama, dia wajib duduk, namanya duduk di antara 2 khutbah. Andai khotib, malah duduk, ya, kemudian langsung lanjut khutbah kedua, maka khutbah itu dianggap baru khutbah pertama. Walaupun yang dibacanya sudah khutbah kedua. Kenapa? Karena dia tidak duduk, ya, tidak ada penggalannya. Dia harus dijeda oleh duduk, walaupun sejenak. Hanya duduk sebentar, ya.
kemudian tegak lagi, lanjutkan. Nah, itu sudah dapat khotbah kedua. Ya, jadi nanti kamu yang jadi khotib, jangan lupa selesai baca khotbah pertama, maka duduklah. Biasanya pas khotib duduk, bilangnya baca apa? Ada doanya. Doanya itu biasanya sholawat Nabi kan? Nah, itu kita aminkan, ikut amin sebentar. Tapi itu tegak lagi baca khotbah kedua. Nah, khotbah kedua rata-rata itu di tempat kita berbahasa Arab dan pendek. Ya, apakah boleh berbahasa Indonesia seperti khotbah pertama? Boleh. Ya, tapi tidak lumrah. Nah, kalau yang perempuan dengar khotbahnya itu hanya pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang pernah ikut sholat gerhana, yaitu gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu ada khotbahnya juga. Ya, yang pernah ikut sholat minta hujan, ya, itu juga ada khotbahnya. Ya. Nah, apa lagi? Ya, ini ada pertanyaan. Apa perbuatan yang di luar sholat yang ada khotbahnya? Tidak sedang sholat tapi ada khotbah, yaitu khotbah nikah. Ya, semacam nasihat perkawinan. Khotbah itu kan definisinya ya penyampaian pesan-pesan takwa, nasihat-nasihat takwa. Makanya kalau khotbah itu kan selalu berisi nasihat-nasihat tentang ketakwaan, tentang akhlak, tentang akidah. Makanya kita jemaah sholat Jumat wajib datang cepat. Duduk tenang, jangan ngobrol, karena ketika berbicara saat khotib sudah naik ke atas mimbar itu akan merusak sholat Jumat kita. Kan ada tuh faiza suidal ya suidal khotib walal mimbar fala yatakallam. Apabila khotib telah naik ke atas mimbar, maka janganlah kamu berkata-kata. Kalau kamu masih ngobrol saat khotib sudah memulai khotbahnya, maka sholat kita itu sia-sia. Hanya dapat capek, pahalanya terlambat. Oke, beda antara khotbah Jumat sama khotbah Idul Fitri dan Idul Adha. Apa bedanya? Ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha Setahun sekali. ya, dari waktunya jelas beda. Khotbah Jumat seminggu sekali, setiap hari Jumat. Ya, setelah masuknya waktu zuhur. Khotbah Idul Fitri, Idul Adha ya setahun sekali. Kalau ada yang setahun 2 kali, Idul Fitri yang 2 kali, ya itu sesat. Ya. Bedanya lagi waktu pelaksanaan. Khotbah Jumat sebelum memulai Jumat. Khotbah Idul Fitri, Idul Adha setelah selesai sholat. Nah, jadi kalau kamu ditanya, ya apa beda khotbah Idul Fitri dengan khotbah Jumat? Ya bedanya itu tadi waktunya, ya kan? Jumlahnya. Kalau Idul Fitri kan setahun cuma sekali. Jumat setahun, itulah berapa kali kita ada Jumat dalam setahun itu. Sekarang kita masuki syarat dan rukun. Nah, coba dilihat di buku teksnya. Ya, syarat khotib. Syarat menjadi seorang khotib. Ya, seorang khotib sholat harus seorang laki. Oke, bagus suci. Siapa lagi? Islam. Harus beragama Islam. Nah, kalau orang berkhotbah kita kan apa lagi? Berakal sehat. Orang gila baca khotbah di mimbar. Ya dasar sholat kita. Nah, ya, apa lagi? Balik. Ada lagi? Mengetahui ilmu agama, karena yang dibicarakan dalam khotbah kan terkait dengan ilmu agama, akhlak, ibadah. Kalau dia tidak tahu apa-apa, ya apa yang mau disampaikan? Kan gitu. Ada lagi? Ya. Saya lagi tidak konsen. Nah, begitu nanti. Ya, itu ya diantaranya itu. Baik. Sekarang kita beranjak kepada rukun khotbah. Ya, 1. Tadi syarat, yang sekarang rukun. Membaca hamdalah atau Baca hamdalah. Apa bunyinya? Alhamdulillah. Makanya khotib setiap memulai membaca khotbah pasti alhamdulillah. Nah, gitu. Ya, dan seterusnya. Silakan. Alhamdulillah itu dan sambungnya terserah. Ada yang alhamdulillah, alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Boleh.
Alhamdulillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula. Boleh. Banyak cara. Yang penting dimulai dengan alhamdulillah. Andai seorang khotib tanpa memulai khotbahnya dengan kata-kata alhamdulillah, apa yang terjadi? Iya, maka khotbahnya tidak sah. Karena itu rukun. Ingat, rukun itu apabila dalam suatu ibadah rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadah itu tidak. Contohnya sholat 5 waktu. Rukun sholat diantaranya yang pertama niat. Kamu tahu-tahu tanpa niat langsung Allahu Akbar. Nah, dia tidak sah kan? Kemudian salah satu rukun sholat kan membaca suratul Fatihah. Kamu sudah takbiratul ihram, baca doa iftitah, langsung baca qul huwallahu ahad. Allahu somad, sudah itu langsung rukuk Allahu Akbar. Maka sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena rukunnya kita tinggalkan. Begitu juga dengan khotbah. Hamdalah sepele memang pengucapan, tapi itu nyawa dari khotbah itu. Walaupun kamu cuma mengucap alhamdulillah tanpa sambungan, nah ini sudah memenuhi rukun. Itu rukun pertama. Dari atas sini rukun khotbah yang kedua apa? Minimal tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya pula pakai sholawat badar. Itu yang kedua, baca sholawat Nabi. Jadi alhamdulillah sholawat Nabi. Yang ketiga, wasiat taqwa. 4. Membaca Al-Quran pada saat tadi Membaca Al-Quran, membaca ayat. Sepenggal jadi, satu ayat jadi. Kamu baca khotbah materinya tentang puasa Ramadan, misalnya. Nah, ambillah ayat tentang puasa Ramadan. Ingat, ayat Al-Quran itu rukun. Kalau hadis Nabi itu pelengkap sunnahnya. Alangkah baiknya ayatnya ada, hadisnya ada. Nah, andai hadis ada, ayat tidak kamu baca sama sekali, maka khotbah kita tidak sah. Tidak sah khotbah kita, maka tidak sah juga Jumat orang seisi masjid itu. Yang kelima, ya berdoa pada khotbah. Khotbah kedua penutupnya ditutup dengan ya. Kamu Bapak minta untuk membentuk 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok Bapak tugaskan untuk menyusun teks khotbah dan ceramah singkat. Nantinya teks itu akan kita tampilkan di depan per kelompoknya. Nah, itu tagihan proyek kita pada pembelajaran hari ini. Silakan bentuk kelompok seperti yang sudah direncanakan tadi. Anak-anak sekalian, jadi alur pengerjaan tugas proyek kita hari ini, pertama kelompok sudah kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, tugas kamu ya cari informasi yang berkaitan dengan pengertian dan tujuan khotbah. Ini tugas proyeknya. Kemudian cari juga informasi tentang struktur dan isi khotbah. Baik itu khotbah Jumat, boleh juga khotbah dalam hari raya. Nih. Kemudian kamu juga harus menyiapkan teknik penyampaian yang baik ya tentang khotbah itu. Misalnya terkait dengan intonasi suara, bagaimana supaya suara khotbah kita itu menarik didengar oleh ya jamaah. Kemudian body language ya, gestur tubuh kita saat berkhotbah. Nah, ya boleh juga tangannya. Nah, itu kan gestur tuh. Kemudian penggunaan alat bantu. Alat bantu di sini boleh dalam berkhotbah kita menggunakan teks boleh ya. Jadi gitu. Ketika kita tidak hafal. Nah, ini pengembangan proyeknya. Setiap kelompok merancang proyek yang mencakup satu. Kamu setiap kelompok membuat karya tulis ya, menyusun teks khotbah berdasarkan tema yang ditentukan. Kan temanya sudah kita tentukan. Bikinlah teks khotbah sesuai dengan tema. Yang kedua, setelah teksnya selesai, masing-masing kelompok ya latihan cara berkhotbah. Ya, latihan dulu. Nanti yang ketiga baru selesai latihan, sudah mantap, barulah per kelompok perwakilannya ini untuk presentasi di depan. Ada perwakilan yang menampilkan khotbahnya ya di depan kelas, boleh juga dalam acara sekolah yang lainnya. Jadi itu. Nah,
implementasi proyeknya, kelompok melaksanakan khotbah yang telah disiapkan, setiap kelompok bisa melakukan presentasi dan mendapatkan umpan balik dari temannya. Nanti ketika ada yang tampil di depan berkhotbah atau ceramah, temannya boleh ya menyampaikan umpan balik. Nah, boleh saran, masukan. Tadi tuh kurang begini misalnya kan? Tadi tuh suaranya kurang tinggi. Tadi tuh body language-nya, mukanya tuh kurang mencerminkan seorang pendakwah misalnya. Atau pakaiannya. Jadi saat temannya tampil, yang lain mengamati tampilan temannya hasil dari kerja proyek kita untuk dilakukan umpan balik. Jadi itu nah ya. Paham? Oke, ya silakan. Ini ya. Nah penilaian, ingat penilaian saat kamu tampil nanti kualitas naskah, ya isi, struktur dan tema. Jadi teks yang sudah kamu buat dalam proyek itu per kelompok nanti kumpul ke saya akan menilai kualitas naskahnya, ya terkait isinya, bobot isinya mantap atau tidak, strukturnya, susunan kata-katanya, kemudian temanya menarik atau tidak. Kemudian penilaian berikutnya keterampilan mempresentasikan. Keterampilannya kalau teks sudah bagus, didukung pula dengan cara menyampaikannya juga bagus, maka nilainya tinggi. Jadi itu ya. Silakan bekerja sesuai dengan arahan saya tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili suatu amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tentang sedekah ini, kita semua dibukakan pintunya untuk senantiasa beramal soleh dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masyarakat muslimin rahimahullah. Pada hari yang mulia ini, Khatib menyuruh kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. الشفيع الأبطح ومحمد عربي
شفيع الأبطاح ومحمد ربي. Demikian tadi sama-sama telah kita saksikan penampilan dari masing-masing kelompok dari hasil kerja proyeknya terkait dengan menulis teks khotbah dan ceramah serta menampilkannya di depan kelas. Kalau saya amati sudah ada bakat-bakat khotib dan para daiyah di kelas kita, tinggal dikembangkan lagi ya. Tadi ya ketua kelas kita sudah menampilkan khotbahnya dengan baik, semoga yang lainnya juga yang bisa tampil dengan baik untuk menjadi regenerasi di masjid-masjid di lingkungan kita untuk membaca khotbah. Baik, dengan berakhirnya tadi pemaparan materi dari hasil kerja proyeknya, mari sama-sama kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Ayo, oke, silakan. Jadi Pak, kesimpulan dari dakwah yang kita pelajari yaitu belajar kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah, memahami bahwa tugas seseorang hanya untuk menyampaikan kebenaran, sementara yang dapat memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pelajaran materi tentang dakwah tadi, maksud temanya khotbah, banyak manfaat yang seharusnya bisa kita ambil. Di antaranya untuk berdakwah itu bukan hanya tugas para ulama dan para kiai. Semua kita diwajibkan untuk senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan di lingkungan tempat tinggal kita. Baik, materi ini semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bisa berbuat kebaikan. Tebarkanlah kebaikan sepanjang masa dengan cara kita. Ya, bisa kebaikan melalui omongan, melalui sikap, nasihat, sedekah, ibadah dan lain sebagainya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi alam semesta. Di penghujung pertemuan kita hari ini ada 4 pertanyaan yang saya sampaikan, nanti segera dikumpulkan. Pertanyaan pertama boleh ditulis. 1. Sebutkan pengertian khotbah. Oke, selesai ya. Baik, soal kedua. Sebutkan syarat-syarat khotbah. Oke, soal ketiga, tuliskan rukun khotbah. Soal keempat, apa hukumnya membaca ayat di salah satu khotbah? Silakan dikerjakan sekarang. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, ada PR di rumah terkait dengan materi yang akan datang. Pada minggu yang akan datang kita akan belajar materi selanjutnya tentang sejarah kebudayaan Islam terkait dengan para penyebar-penyebar Islam di Nusantara. Silakan dibaca materinya di rumah supaya pada pelajaran yang akan datang kalian sedikit banyak sudah memahami materi tersebut. Demikian untuk hari ini, ya semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai.